Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Coba kalian perhatikan anak-anak. Di sini ada gambar ya. Di sini memperlihatkan bahwa masyarakat itu sangat peduli terhadap lingkungan. Mereka selalu bekerja bakti membersihkan lingkungan ya. Nah, anak-anak coba perhatikan, apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat ya anak-anak. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu anak-anak terhadap lingkungan? Nah, ayo kita diskusikan lebih lanjut ya. Coba anak-anak amati beberapa gambar kegiatan masyarakat di Kampung Damai berikut. Nah, anak-anak terlihat di gambar nomor 1 ini ada kegiatan itu ya anak-anak memperbaiki jalan yang rusak seperti itu. Kemudian di sini ada kegiatan apa itu? Menanam pohon ya. Ini ada bapak-bapak sedang apa ini? Melakukan penghijauan ya anak-anak, menanam pohon-pohon. Kemudian di sini ada gambar tempat pembayaran pajak, berarti ada orang yang sedang membayar pajak. Kemudian terlihat di sini ada warga atau bapak-bapak yang sedang mengadakan ronda. Nah, di pos kampling ya. Ini ada gambar bapak-bapak sedang mengadakan ronda malam ya anak-anak. Seperti di desa kalian pasti juga mengalami hal-hal seperti ini ya. Ini adalah kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Bentuklah kelompok anak-anak yang terdiri atas 5 anak. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nah, di situ ada gambar warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini di gambar yang nomor 1 ini ternyata itu adalah gambar anak bapak-bapak yang sedang membersihkan selokan ya. Ini selokannya gitu. Tapi ini misalnya ada jalan yang rusak diperbaiki itu juga bisa ya. Kemudian ini bapak-bapak sedang membersihkan selokan yang sebelah sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, warga masyarakat di Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Lalu ada lagi warga sedang membayar pajak dan warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Selanjutnya, mengapa warga masyarakat itu melakukan kegiatan seperti pada gambar itu? Coba anak-anak, mengapa? Alasannya apa? Nah, alasannya itu mereka melakukan kegiatan seperti pada gambar itu karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kemudian, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Kewajiban kamu itu apa anak-anak? Nah, bisa saja kewajiban untuk menaati peraturan, kewajiban untuk menghargai orang lain,
mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Selanjutnya, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Cara menunjukkannya bagaimana? Ya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, anak-anak, kita itu harus peduli terhadap lingkungan ya. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu itu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan? Sudah belum? Nah, kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah juga ya, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah itu sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah seperti pada gambar ini. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, kegiatan tersebut ini bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu anak-anak, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya itu, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Coba anak-anak, bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi itu berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia itu bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga untuk berjuang memperoleh kemerdekaannya. Coba perhatikan, di sini ada gambar proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Perjuangan bangsa Indonesia itu terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta itu memiliki makna anak-anak bahwa bangsa Indonesia itu telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain ya. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain. Di antaranya itu proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia ya. Kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri anak-anak dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia
memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Coba anak-anak jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan. Apa judul teks bacaan tadi anak-anak? Kemudian apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Informasi apa yang diperoleh dari bacaan yang berdasarkan kata kunci? Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga negara atau warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nah, nanti anak-anak jawab ya. Nah, anak-anak, apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran ini? Apakah kalian merasa kesulitan? Tuliskan yang sudah kamu pelajari dan tuliskan juga kesulitan kamu ya di kolom berikut ini. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus berlangganan video Bu Guru ini secara gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.